warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini perkenalkan dulu ya, nama saya Endang. Saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Nah, di sini sistem operasi itu ada beberapa ya, pengertian sistem operasi, fungsi, sasaran, kemampuan, kategori, dan berbagai jenis. Nah, pengertiannya sistem operasi adalah suatu sistem perangkat lunak menjembatani user dengan komputer atau hardware. Fungsinya perluasan mesin, menyembunyikan detail yang harus dilakukan sebagai pengelola sumber daya atau resource manager, mengendalikan alokasi prosesor, memori, dan input-output. Sistem operasi sebagai mesin semu atau virtual mesin, yaitu lapisan software di atas hardware, membungkus kompleksitas hardware, mengelola seluruh bagian sistem, dan memberi interface kepada pemakai. Sasaran sistem operasi sendiri yaitu sistem operasi mempunyai 3 sasaran. Yang pertama, kenyamanan. Sistem operasi membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisiensi. Mengefisiensi pengguna sumber daya sistem. Yang ketiga, mampu berevolusi. Sistem operasi harus dikembangkan sehingga memungkinkan dan memudahkan pengembangan dan pengujian. Kemampuan dan fungsi sistem operasi sendiri yaitu yang pertama ada koordinator, adalah fasilitas untuk mengerjakan fungsi kompleks. Yang kedua, guardian yaitu mengatur hak akses file. Yang ketiga, headkeeper yaitu mengatur user yang dapat login. Yang keempat, ada accountant yaitu menjaga kerja CPU, memori, dan storage device. Yang terakhir ada server yaitu melayani aplikasi yang digunakan untuk user. Dalam kategori sistem operasi, yang pertama ada jumlah user, yaitu single user, melayani satu user pada saat bersamaan. Contohnya ada Windows dan DOS. Kemudian multi user, melayani lebih dari satu user bersamaan. Contohnya ada Windows, Unix, dan Linux. Kategori SO yang kedua yaitu jumlah instruksi. Yang pertama ada monotask yang menjalankan sebuah instruksi. Contohnya ada DOS. Multitask menjalankan lebih dari satu instruksi secara bersamaan, menentukan prioritas eksekusi instruksi, menentukan alokasi waktu eksekusi tiap industri. Contohnya adalah Windows. Bagian sistem operasi sendiri, yang pertama ada mainframe, operating system, yang kedua server operating system, yang ketiga ada multiprosesor, personal komputer, real time, embedded operating system, smart card operating system. Di sini ada jenis sistem operasi. Yang pertama ada mainframe operating system. Mainframe adalah berukuran ruangan, sedangkan operasi memproseskan banyak job. Ada tiga macam layanan: batch processing, transaction processing, time sharing. Contohnya adalah OS. Jenis sistem operasi yang kedua yaitu ada server operating system. Server dapat berupa PC yang sangat besar, workstation, mainframe, melayani banyak user. Jenis layanannya adalah file service, print service, web service. Contohnya adalah Unix, Windows, dan Linux. Jenis sistem operasi yang ketiga adalah multiprocessing operating system. Koneksi beberapa CPU pada suatu sistem tunggal disebut komputer paralel, multi-komputer, multiprosesor. Membutuhkan sistem operasi khusus, seringkali merupakan variasi dari sistem operasi server dengan fitur khusus untuk komunikasi dan konektivitas. Jenis sistem operasi yang keempat adalah PC operating system.
Menyediakan antarmuka yang bagus untuk pemakai tunggal atau single user. Umumnya digunakan untuk word processor, spreadsheet, dan internet. Contohnya adalah Windows dan Linux, Macintosh. Jenis sistem operasi selanjutnya adalah real-time operasi system. Karakteristiknya, waktu sebagai parameter penting. Contohnya pada sistem kendali industri, komputer, real-time mengumpulkan data prosesor produksi. Pengendalian pesawat terbang. Kemudian yang terakhir SIM card operating system. Sistem operasi terkecil beroperasi pada smart card. Smart card adalah perangkat berukuran kartu kredit yang berisi chip CPU. Kegunaannya pembayaran elektronik. Sistem operasi selanjutnya adalah embedded operating system. Sistem yang semakin kecil. Ada laptop, PDA, personal digital assistant, embedded system. Embedded system itu dioperasikan pada komputer yang mengendalikan perangkat yang tidak dianggap sebagai komputer. Contohnya adalah Windows, Symbian, Palm. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.